Masih berlanjut, militer Ukraina babak belur diserang Rusia. Mana bantuan Eropa dan Amerika? Perang Ukraina versus Rusia belum berakhir. Serangan militer masih dilancarkan kedua belah pihak di wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pihak Ukraina menderita kerugian yang signifikan di segala arah. Musuh menderita kerugian yang signifikan di segala arah di daerah pemukiman Verkhnekamenka dan Zolotarevka. 3 batalion serangan Gudung ke-10 dan Brigade Mekanik ke-72 kehilangan lebih dari 50% personel mereka hanya dalam 1 hari pertempuran, kata perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pengarahan Letnan Jenderal Igor Konashenkov, seperti diberitakan RIA Novosti. Menurutnya, di dekat desa Artemovsk, senjata presisi tinggi dari pasukan Dirgantara menyerang titik akomodasi sementara dari Batalion 1 Brigade Mekanis ke-30 hingga 120 prajurit Ukraina dan sekitar 15 unit peralatan militer hancur, kata seorang perwakilan dari departemen tersebut. Menurut Letnan Jenderal, serangan udara Rusia menghantam penyimpanan sementara senjata dan peralatan militer Brigade Serbu Gunung ke-10 yang terletak di wilayah pabrik traktor di Kharkov. Hingga 30 personel dan 10 kendaraan lapis baja dan kendaraan hancur, kata Konashenkov. Dia juga menyatakan bahwa pesawat Rusia telah menyerang gudang amunisi di wilayah Zaporozhye dan Mykolaiv. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Pada siang hari, senjata presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pos komando Angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Artemovsk dan Chazov Yar dari Republik Rakyat Donetsk, Pervomaiskoye, Zelenikai, dan Barmashovo dari wilayah Mykolaiv. 3 amunisi depot di daerah permukiman Shevchenkovo dan Novogrikhovka di wilayah Zaporozhye, serta tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan bersenjata Ukraina di 32 distrik, kata perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Dia menambahkan bahwa operasional taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan artileri menghantam 39 pos komando Angkatan bersenjata Ukraina, 2 depot amunisi di wilayah Mykolaiv, serta 302 akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer. Sebagai bagian dari pertarungan kontra baterai, 4 peleton sistem peluncuran roket ganda ditembak di daerah Novoluganskoye, Zelenoy, Berdyansk, dan Vodvyzenka, dari mana militer Ukraina menembaki pemukiman DPR. Selain itu, dilaporkan tentang penghancuran pesawat tempur MiG-29 Ukraina di dekat Mykolaiv. Menurut Kementerian Pertahanan, sejak awal operasi khusus, 227 pesawat Ukraina, 134 helikopter, 1.430 drone, 3.353 sistem rudal anti pesawat, 3.886 tank, dan kendaraan lapis baja lainnya, 702 kendaraan tempur peluncur roket, 3.073 artileri lapangan dan mortir, 3.954 unit kendaraan militer khusus. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman kerja tempur awak tank T-80BV dan mengangkut personel lapis baja BTR-82A dari Korps Marinir Federasi Rusia, dan juga berbicara tentang serangan marinir di Republik Rakyat Luhansk. Pasukan Rusia terus menggempur Lysychansk, kota besar terakhir di Oblast atau daerah setingkat provinsi Luhansk yang dikuasai Ukraina. Sabtu 2 Juli 2022, Rusia dilaporkan berupaya mengepung kota itu dan bahkan telah memasuki pusat kota. Apabila Lysychansk jatuh, seluruh kota penting di Luhansk akan dikuasai Rusia. Keseluruhan Oblast Luhansk diklaim sejak 2014 oleh separatis pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Pasukan Ukraina telah mempertahankan kota itu selama berpekan-pekan. Kiev enggan Lysychansk jatuh, seperti nasib Severodonetsk sepekan lalu. Pasukan Rusia sendiri disebut meraih sejumlah kemajuan dalam serangan ke Lysychansk. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil merebut sebuah kilang minyak di tepi Lysychansk pada akhir pekan ini. Akan tetapi, Gubernur Luhansk versi Ukraina, Serhiy Haidai, menyebut pertempuran untuk menguasai kilang minyak itu masih terus berlangsung pada Jumat 1 Juli. Selama hari kemarin, Jumat, penjajah mengirim tembakan dari semua jenis senjata yang tersedia, kata Haidai melalui kanal telegramnya via Associated Press.
Sementara itu, menurut laporan kantor berita Rusia TASS, pasukan milisi LPR telah bergerak hampir mencapai pusat kota. Unit-unit kami atau milisi LPR telah memasuki Lysychansk di kawasan Stadion Shakhtar, kata ajudan Kementerian Dalam Negeri LPR Vitaly Kiselev kepada TASS Sabtu 2 Juli. Kepala Republik Chechnya, salah satu subjek federal Rusia, Ramzan Kadyrov, bahkan mengklaim pasukannya dan separatis LPR telah menguasai Lysychansk. Lysychansk milik kita, pasukan kita telah sampai di pusat kota, kata Kadyrov melalui kanal telegramnya via TASS. Ajudan Kadyrov, FT Alaudinov, pun mengklaim pasukan gabungan Chechnya dan LPR telah menguasai sepenuhnya Lysychansk dan tengah menggelar operasi mop-up atau pembersihan. Unit pasukan operasi khusus Ahmad dan Korps kedua dari milisi rakyat LPR telah tiba di pusat kota Lysychansk. Sebuah operasi mop-up sedang digelar di kota ini. Ini Lysychansk telah sepenuhnya dikepung dan kami memegang kontrol penuh, kata Alaudinov. Status Lysychansk penting bagi misi pasukan Rusia yang ingin merebut kawasan Donbas di timur Ukraina. Jatuhnya kota itu dapat diartikan sebagai keberhasilan Rusia dalam separatis menguasai Oblast Luhansk sepenuhnya. Kawasan Donbas Ukraina sendiri terdiri dari Oblast Luhansk dan Donetsk. Rusia memfokuskan invasi ke Donbas usai terpaksa mundur dari kawasan ibu kota Kiev dan utara Ukraina pada akhir Maret dan awal April 2022. Separatis pro-Rusia Luhansk dan Donetsk telah merenggut sebagian wilayah kedua provinsi itu. Pada 2014 silam, kedua entitas separatis tersebut kemudian bergabung dalam invasi Rusia yang diluncurkan sejak 24 Februari silam. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman kerja tempur awak tank T-80BV dan mengangkut personel lapis baja BTR-82A dari Korps Marinir Federasi Rusia dan juga berbicara tentang serangan marinir di Republik Rakyat Luhansk. Pasukan Rusia terus menggempur Lysychansk, kota besar terakhir di Oblast atau daerah setingkat provinsi Luhansk yang dikuasai Ukraina. Per Sabtu 2 Juli 2022, Rusia dilaporkan berupaya mengepung kota itu dan bahkan telah memasuki pusat kota. Apabila Lysychansk jatuh, seluruh kota penting di Luhansk akan dikuasai Rusia. Keseluruhan Oblast Luhansk diklaim sejak 2014 oleh separatis pro-Rusia Republik Rakyat Luhansk atau LPR. Pasukan Ukraina telah mempertahankan kota itu selama berpekan-pekan. Kiev enggan Lysychansk jatuh, seperti nasib Severodonetsk sepekan lalu. Pasukan Rusia sendiri disebut meraih sejumlah kemajuan dalam serangan ke Lysychansk. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil merebut sebuah kilang minyak di tepi Lysychansk pada akhir pekan ini. Akan tetapi, Gubernur Luhansk versi Ukraina, Sergei Haidai, menyebut pertempuran untuk menguasai kilang minyak itu masih terus berlangsung pada Jumat 1 Juli. Selama hari kemarin, Jumat, penjajah mengirim tembakan dari semua jenis senjata yang tersedia, kata Haidai melalui kanal telegramnya via Associated Press. Sementara itu, menurut laporan kantor berita Rusia TASS, pasukan milisi LPR telah bergerak hampir mencapai pusat kota. Unit-unit kami atau milisi LPR telah memasuki Lysychansk di kawasan Stadion Shakhtar, kata ajudan Kementerian Dalam Negeri LPR Vitaly Kiselev kepada TASS Sabtu 2 Juli. Kepala Republik Chechnya, salah satu subjek federal Rusia, Ramzan Kadyrov, bahkan mengklaim pasukannya dan separatis LPR telah menguasai Lysychansk. Lysychansk milik kita, pasukan kita telah sampai di pusat kota, kata Kadyrov melalui kanal telegramnya via TASS.